adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Febri, masih di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Kali ini kita akan belajar biologi untuk kelas 12, melanjutkan dari hukum Mendel, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Kali ini kita akan belajar mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Apa sih yang dipelajari dalam penyimpangan semu hukum Mendel? Jadi nanti akan terbagi menjadi beberapa macam penyimpangan semu hukum Mendel, di mana ada beberapa tipe persilangan yang menyimpang dari hukum-hukum yang sudah dijabarkan oleh Mendel. Ada 5 macam penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, tapi sebelumnya kakak ingatkan lagi ya, kalau kalian masih ingat, pada persilangan dihibrid hukum Mendel, itu sesama heterozigot yang disilangkan, pada F2-nya itu fenotipnya akan menghasilkan perbandingan 9:3:3:1. Pada 5 macam penyimpangan semu hukum Mendel ini, yaitu atavisme, kriptomeri, komplementer, epistasis, hipostasis, dan polimeri, ini nanti akan ada perbandingan yang berbeda dari hukum Mendel tersebut. Yuk kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah atavisme. Atavisme ini adalah munculnya kembali sifat-sifat yang sudah lama tidak muncul, atau munculnya fenotip yang berbeda sebagai hasil interaksi antar alel. Jadi induknya apa sama apa gitu ya, terus ternyata anaknya beda sama induknya itu ya. Itu terjadi, kenapa fenotip itu muncul? Karena adanya interaksi antar alel induk-induknya. Nah, contoh persilangan atavisme ini bisa kita lihat pada pial ayam ya. Jadi pial ayam itu hanya 4 macam. Ada tipe ros atau mawar, kemudian ada ercis atau pia atau kacang atau peanut gitu ya. Kemudian ada walnut atau sumpel, dan ada bilah atau tunggal. Cuman ada 4 macam doang nih jengger ayam ya. Dimana walnut dibawa oleh pasangan alel dominan, ros itu R-nya besar, P-nya kecil-kecil, biji atau PA itu R-nya kecil-kecil, P-nya besar, dan bilah atau single semuanya kecil, resesif. Nah, ini harus kalian ingat ya. Genotip-genotip keempat macam pial ayam ini harus diingat untuk melakukan persilangan, kalian harus ingat itu. Yuk kita lihat langsung ya persilangannya. Ayam berpial ros, R besar, P kecil, jadi ros homozigot. Disilangkan dengan ayam berpial biji, R kecil, P besar, jadi pial bijinya juga homozigot ya. Ternyata semua F1-nya berpial walnut. Nah, ini penyimpangannya nih. Jengger ros atau pial ros dikawinin sama pial biji. Ya, induknya ros sama biji, tapi ternyata F1-nya semuanya walnut. Nah, disinilah letak penyimpangannya ya. Coba nih kalau kita lihat nih ya. Jengger ros itu kan mawar, seperti ini ya. Kemudian biji itu ercis atau kacang. Coba perhatikan bentuknya seperti itu. Yang satu induknya seperti ini, yang satu seperti itu. Anaknya malah dapatnya walnut. Nah, kayak gitu ya. Disinilah letak penyimpangannya. Karena anaknya yang dihasilkan itu berbeda dengan induknya. Oke, kita kembali ke soal ya. Buatlah bagan persilangannya dan tentukan rasio fenotip F2-nya. Ini induknya nih, langsung kita silangin. R besar, P kecil, gametnya adalah R besar dan P kecil. Kemudian R kecil, P besar, gametnya adalah R kecil dan P besar. Lalu dapat keturunannya langsung aja ya, kita sambungin nih R besar, P kecil sama R kecil, P besar. Anaknya cuman satu macam, R besar, P besar, P kecil. 100% walnut untuk F1. Lalu F1 kita silangkan dengan sesamanya, dijadikan P2. R besar, P besar, P kecil dengan sesamanya disilangkan ya. Masing-masing R besar, itu ada 4 gamet, yaitu R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil ya. Ada 4 macam. Begitu pula dengan induk yang satunya memiliki 4 gamet juga. Sama-sama R besar, P besar, R besar, P kecil, R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Lalu kita masukkan ke dalam tabel seperti biasa ya. 4 baris dan 4 kolom, jadi ada 16 kotak. Nanti kita bisa lihat bersama hasilnya adalah fenotip F2-nya, ayam berpial walnut yang memiliki gen R besar dan P besar. Lalu ada ayam berpial ros yang memiliki gen R besar dan P kecil-kecil. Lalu ada ayam berpial biji dengan gen R kecil-kecil dan P besar. Dan yang terakhir ada ayam berpial bilah dengan gen R kecil-kecil dan P kecil-kecil juga. 9:3:3:1.
Itu kalau yang disilangkan sesama heterozigot. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau yang disilangkan bukan sesama heterozigot. Seekor ayam berpial walnut heterozigot ganda, kita tes cross. Heterozigot ganda itu berarti R besar R kecil, P besar P kecil. Kemudian di tes cross. Tes cross itu berarti disilangkan dengan genotip yang semuanya gennya resesif ya. R besar R kecil, P besar P kecil. Ada 4 gametnya, R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Sementara R kecil P kecil gametnya hanya 1. Lalu kita masukkan di tabel, tabelnya seperti ini ya. Nanti kita akan dapatkan keturunannya ada 4 macam, yaitu walnut, rose, biji, dan bilah yang masing-masing frekuensinya sama, 1:1:1:1. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi. Jadi, jika gen dominan tersebut berdiri sendiri, tidak akan muncul menjadi suatu fenotip. Ya, meskipun dominan, dia tersembunyi kalau berdiri sendiri. Contohnya adalah pada bunga Linaria marokana. Jadi kalau kalian dengar Linaria marokana, itu biasanya arahnya pertanyaannya ke kriptomeri tuh. Jadi bunga ini tuh punya 2 macam atau 2 pasangan gen. Yang pertama A dan yang kedua adalah B. Jadi kalau gen A-nya besar itu dia punya pigmen merah, A kecil tidak punya pigmen merah, B besar dia berarti sitoplasmanya basa, dan B kecil itu berarti sitoplasmanya asam. Apa sih pengaruhnya asam basa sama warna? Nah, kita lihat nih, basa. Kalau kalian ingat kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutan basa, berubah jadi biru. Ya, berarti kecenderungan basa itu adalah warna biru. Sementara kalau asam, lakmus biru dikasih ke asam jadi merah. Jadi kalau pigmen merah ketemu sama basa, merah ketemu biru jadinya ungu. Jadi kalau punya gen A besar dan B besar, A besar itu punya pigmen merah, B besar basa. Merah ketemu basa jadinya ungu. Kemudian kalau ada A besar tapi B-nya kecil-kecil, berarti dia punya pigmen merah tapi sitoplasma asam. Merah ketemu asam jadinya tetap merah. Nah, sementara kalau dia A-nya kecil-kecil, mau basa ataupun asam sitoplasmanya tetap saja warnanya putih. Yuk kita lihat langsung nih persilangannya ya. Bunga Linaria marokana berwarna merah dengan genotip A besar B kecil disilangkan dengan bunga putih yang A kecil B besar. Yuk kita silangin sampai F2 ya. A besar B kecil A kecil B besar. Masing-masing punya gamet 1 ya. A besar B kecil dan A kecil B besar, lalu kita langsung ketemuin. Jadi F1-nya semuanya 100% A besar B kecil. Atau fenotipnya ungu ya. Jadi orang tuanya induknya merah putih, anaknya ungu. Tuh ya, udah penyimpangannya kelihatan banget ya. Lalu kita silangkan sesama F1, masing-masing akan memiliki 4 gamet. A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Ya, induk yang satunya juga sama, punya 4 macam gamet. Kita masukin ke tabel seperti biasa. Jadi di F2 kita punya 3 macam fenotip, yaitu ungu, merah, dan putih. Ungu itu punya A besar dan B besar, kemudian merah punya gen A besar tapi B-nya kecil-kecil, dan putih kalau A-nya kecil-kecil semua. Nah, di sini ya kriptomerinya. Jadi sifat basa atau B besar itu tidak akan muncul atau tersembunyi kalau tidak bersama dengan A besar. Perbandingan akhirnya adalah 9:3:4. Selanjutnya yuk kita coba contoh soal jika induk yang berbeda disilangkan, bagaimanakah perbandingan keturunannya ya. A besar A kecil B kecil itu merah disilangkan dengan A kecil B besar B kecil. Bagaimanakah keturunannya? A besar A kecil B kecil itu gametnya ada 2, A besar B kecil dan A kecil B kecil ya. Kemudian A kecil B besar B kecil itu gametnya juga ada 2, yaitu A kecil B besar dan A kecil B kecil ya. Cara mencari gamet kalian bisa lihat di video sebelumnya ya, yang mengenai hukum Mendel. Lalu kita masukin gamet-gametnya ke dalam tabel. Kita akan peroleh seperti ini. Yang punya gen A besar dan B besar menjadi ungu. Lalu A besar dan B kecil-kecil itu merah. Dan kalau A-nya kecil-kecil jadinya putih. Jadi perbandingan keturunannya adalah ungu banding merah banding putih 1:1:2. Seperti itu. Nah, itu tadi kriptomeri. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, yaitu gen komplementer.
Komplementer adalah interaksi antara gen-gen dominan dengan sifat yang berbeda, tetapi keduanya saling melengkapi. Jadi ada dua gen yang harus bersamaan untuk memunculkan suatu fenotip tertentu. Kalau salah satu gennya tidak muncul, maka sifat yang dimaksud tidak akan muncul. Contohnya adalah pada sifat bisu tuli ya, tapi bisu tuli ini resesif. Jadi sifat normal itu yang dominan. Gen-gen dominan harus bersamaan supaya bisa jadi normal. Nanti kita akan bahas di contoh soal ya. Sekarang kita akan bahas dulu warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus. Jadi kalau kalian dengar Lathyrus odoratus itu berarti arahnya ke pertanyaan gen komplementer ya. Warna ungu pada bunga Lathyrus odoratus dipengaruhi oleh pigmen ungu dan enzim pengaktif pigmen tersebut. Jadi kalau punya gen C besar dan P besar berarti punya pigmennya dan punya enzim pengaktifnya sehingga warnanya jadi ungu. Nih ya, ada C gede, ada P gede. Dia warnanya jadi ungu karena keduanya ada pigmennya dan ada enzim pengaktif pigmennya. Tapi kalau C-nya saja yang besar, berarti dia punya pigmen tetapi tidak punya enzim pengaktifnya. Percuma jadinya, punya pigmen tapi enzim pengaktif pigmennya nggak ada, sehingga warnanya putih. Begitu pula kalau C-nya kecil-kecil, P-nya besar, cuma punya enzim pengaktif aja. Apalagi kalau nggak punya keduanya. Jadi, kalau C gede sama P gede nggak ketemu, jadinya putih. Ya, yuk kita lihat langsung ke persilangannya. Bunga Lathyrus odoratus C besar, P kecil disilangkan dengan C kecil, P besar. Keduanya fenotipnya putih. Masing-masing punya satu gamet. C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Langsung kita silangkan. F1-nya 100% ungu. C besar, C kecil, P besar, P kecil ya. Nah ini penyimpangannya udah kelihatan banget ya. Nah kemudian F1 kita silangkan dengan sesamanya. Masing-masing kita dapatkan 4 macam gamet seperti tadi cara mencari gametnya ya. C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, dan C kecil, P kecil. Begitu pula dengan induk yang satunya, ada 4 gamet, kita masukkan ke dalam tabel ya. Jika gen C besar bertemu dengan P besar jadinya ungu. Tapi kalau hanya ada salah satu yang dominan, C saja atau P saja, atau tidak ada gen dominan sama sekali, jadinya warnanya putih. Perbandingannya ungu banding putih 9:7. Kedua gen dominan harus saling melengkapi, harus bersama-sama untuk bisa memunculkan warna ungu. Nah, perbandingan 9:7 ini hanya muncul kalau induknya adalah sesama heterozigot ya. Kalau induknya berbeda lagi genotipnya, maka perbandingan keturunannya juga akan berbeda. Yuk kita sekarang lihat contoh soal. Seperti tadi kakak bilang, kakak mau bahas tentang bisu tuli di contoh soal. Jadi, cacat bisu tuli bawaan, maksudnya bawaan itu berarti dari lahir ya, itu adalah disebabkan oleh gen-gen yang saling melengkapi atau komplementer. Jadi kalau orang dari lahirnya sudah bisu, biasanya sepaket sama tuli. Kalau tuli pasti bisu, kalau bisu pasti tuli. Nah, bisu tuli ini dibawa oleh gen resesif. Jadi kalau misalkan nggak dominan dua-duanya, jadinya dia bisu tuli. Harus ada gen dominan 2 yang saling melengkapi supaya jadi normal. Jadi nih yang dikawinin ya, bisu tuli B besar, B kecil, T kecil, T kecil. T-nya kecil-kecil, nggak ada gen dominan untuk T, jadinya dia bisu tuli. Begitu pula dengan yang B kecil, T besar, T kecil ya. Bisu tuli sama bisu tuli kita silangkan, masing-masing menghasilkan 2 macam gamet. B besar, B kecil, T kecil, gametnya 2. Begitu pula dengan B kecil, T besar, T kecil. Masukkan ke dalam tabel, maka kita akan peroleh 1 nih, yang B besar, B kecil, T besar, T kecil. Genotip tersebut memiliki 2 gen dominan yang saling melengkapi, sehingga walaupun orang tuanya keduanya tuli, anaknya ada yang normal. Karena masing-masing pasangan alel yang dominan bertemu dan saling melengkapi. Jadi diingat ya adik-adik, gen komplementer itu, gen-gen dominan harus bersama untuk bisa memunculkan suatu fenotip. Nah, berikut ini adalah penyimpangan semu yang kelima. Polimeri ini adalah interaksi antara 2 pasang gen atau lebih. Jadi kalau biasanya satu sifat dibawa oleh sepasang gen saja, kalau pada polimeri yang membawa sifatnya ini bukan hanya sepasang, bisa 2 pasang atau bahkan lebih. Contohnya adalah pigmen merah pada bunga ya. Jadi kita lihat di persilangan di bawah ini, bunga merah itu dibawa oleh 2 pasangan gen ya. Jadi makanya ini ditulis M1, M1, M2, M2. Berarti ada 2 pasang gen, pasangan gen pertama dan pasangan gen kedua ya. Nih M besar,
M besar disilangkan dengan M kecil, M kecil, M kecil, M kecil. Tuh, jadi nanti anaknya merah sama putih dikawinin, anaknya 100% merah. Kemudian jika F1 kita silangkan, masing-masing memiliki 4 macam gamet, kita buat di dalam tabel seperti di bawah ini. Ternyata fenotip F2-nya adalah 15:1. Yang 15 itu merah. Jadi asal punya satu saja gen M besar, jadinya fenotipnya merah. Walaupun merahnya nanti beda-beda. Ada merah tua, ada merah sedang, merah muda, dan merah muda sekali. Itu fenotipnya seperti itu karena ada yang M besarnya 4, 3, 2, 1, dan lain-lain. Tetapi kalau M besarnya nggak ada, semuanya M kecil jadinya putih ya. Kita lihat langsung persilangannya nih. Contoh soal M besar, M kecil, M besar, M kecil disilangkan dengan M kecil, M kecil, M besar, M besar. Keduanya fenotipnya merah ya. Induk yang pertama memiliki 4 gamet, induk yang kedua memiliki 1 gamet. Lalu kita masukkan ke tabel, nanti kita akan peroleh keturunannya 100% berwarna merah karena semuanya genotipnya ada M besarnya ya. Karena ada M besar minimal 1, maka semuanya fenotipnya merah. Oke adik-adik, itu tadi materinya sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu adik-adik memahami materi di bab ini ya. Jangan lupa diulang-ulang terus pelajarannya supaya semakin paham. Meskipun belajar dari rumah harus tetap semangat ya adik-adik ya. Jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, belajar dari rumah, dan tetap semangat belajar dari mana aja.